Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha memberi petunjuk, maha memberi pertolongan, dan maha pengampun. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna di dunia dan di akhirat. Dan dia pun nabi terakhir dari cucu seorang yang digelar bapak para nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa menunaikan Lebaran Idul Adha bersama keluarga. Anak-anak, tahukah kalian siapa nama anak Nabi Ibrahim yang diperintah Allah untuk disembelih? Ya, benar, Nabi Ismail alaihi salam. Kalian ingin mendengarkan cerita Ustazah? Baiklah, Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, anak-anak, duduk tenang dan dengarkan cerita Ustazah. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul yang ke-8 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ismail merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa anaknya bersama istrinya Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakkah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina, meninggalkan anak dan istrinya sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan bahan makanan dan minuman. Ismail kecil menangis kehausan, ingin menyusu, tetapi air susu ibunya pun telah habis. Ibunda Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit, yakni Bukit Safa dan Marwah. Anak-anak, kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i dan atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ibunda Siti Hajar sungguh kelelahan. Dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan sayapnya tepat di kaki Ismail. Dari hentakan sayap itu muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Ibunda Siti Hajar pun meminumkan air itu kepada Ismail. Tidak berapa lama kemudian, sumber air itu membuat suku Jurhum berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut.
Dalam beberapa tahun, lembah Bakah pun berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perihal mimpinya kepada Ismail putranya. Ia mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Nabi Ibrahim. Lantas dengan gagah berani Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. Seraya berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Anak-anak, perkataan ini terdapat dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 loh. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Di perjalanan menuju tempat penyembelihan, setan selalu saja datang menggoda mereka. Namun dengan keimanan yang tinggi, mereka dapat mengalahkan godaan itu. Beberapa kali mereka melempari setan itu dengan batu hingga setan itu pergi. Peristiwa ini diabadikan dengan ritual melempar jumroh ketika haji. Sesampainya di tempat yang sudah ditentukan, Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak merontah dan kesakitan saat disembelih nanti. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada ibundanya Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Nabi Ibrahim berpelukan penuh haru. Dengan menyebut nama Allah, Nabi Ibrahim pun memulai proses penyembelihan itu. Namun atas izin Allah, pisau tajam yang digunakannya ternyata tidak bisa menyembelih leher Ismail. Ismail pun meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Ternyata tetap saja pisau tidak dapat menyembelih sang anak. Saat itulah Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing yang besar untuk disembelih pengganti Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bunyi terjemahan surah As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan bagi umat Islam yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Lalu Allah mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah,
yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga umat Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, sampai di sini dulu cerita Ustazah. Adapun pelajaran yang dapat kita jadikan teladan dan hikmah dari kisah ini adalah mencontoh Nabi Ismail alaihissalam yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.